Assalamualaikum Bu ya. Saya Waalaikumsalam ingin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. bagaimana hukumnya jika kita menerima tamu yang bukan mahram kita dengan tujuan hanya untuk silaturahmi? Dan bagaimana adabnya jika kita bertamu kepada orang yang bukan mahram kita, yang secara tak sengaja dia sendirian di rumah? Apakah kita harus pulang lagi atau tetap bertamu? Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat Anda, kalau niat Anda mulia dan Anda kenal kemuliaan, maka akan mudah semuanya. Jika Anda seorang wanita, kemudian ada tamu laki-laki yang bukan mahram bagi Anda, sampaikan dengan sopan, dengan kejujuran bahwa suami Anda tidak ada di rumah. Dan kalau laki-laki itu orang baik, akan bakal mengerti. Oh baik, terima kasih. Tapi kalau dia marah-marah berarti tidak baik. Jangan masuk rumah bahkan orang semacam itu. Karena dia tidak ngerti kemuliaan sebuah rumah. Jadi cukup Anda sampaikan suami lagi tidak ada di rumah. Apalagi itu mungkin sepupu Anda, saudara Anda, kasih tahu. Lagi tidak ada di rumah. Harus sampaikan yang demikian itu. Kita harus membiasakan rumah kita dengan rumah kemuliaan. Kecuali ada rumah lain yang berbeda, yang berseberangan, tempat yang jeda, tidak terjadi khalwah, tidak berduaan, suruh masuk di sana. Silahkan masuk di ruang depan sana, oke. Tapi kalau rumahnya kecil dan tertutup dan sebagainya, maka seorang perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki. Kalaupun seandainya harus, misalnya, di sana orangnya adalah tidak sendirian, itu pun harus tetap waspada. Suaminya bagaimana? Karena, misalnya kalau dia suami istri, oke deh. Tapi kalau sendiri-sendiri adalah tidak. Karena apa? Kalau masuk rumah, khalwah nanti. Dan itu haram. Dan dosa. Dan sebab kehinaan terjadi gara-gara kita ngentengkan yang demikian ini. Percayalah, wahai wanita mulia. Kalau Anda dengan ketulusan Anda berkata pada pria yang datang ke rumah Anda, apakah itu sepupu, apakah itu adalah teman suami atau teman Anda, jika Anda katakan, suami Anda lagi tidak ada, bagi dia Anda semakin terhormat. Wah, ini wanita mulia, memuliakan dirinya. Dia akan mengerti, marhaba. Kalau ada pesan, yang sudah pesan apa saja, nanti saya sampaikan. Seperti itu. Kemudian Anda sebagai seorang laki-laki, kalau Anda masuk rumahnya seseorang, ternyata dia sendiri perempuan, dan Anda sendiri, Anda harus tahu diri dong. Anda harus tahu batasannya. Mohon maaf. Atau kalau berbicara adalah melalui apakah lewat perantara ataupun dengan membaca, mengirim surat atau apa, yang penting tidak berhadapan, tidak bertemu langsung, yang terjadi khalwah. Anda sebagai seorang laki-laki harus tahu diri dong. Anda muliakan dia. Dia istrinya teman Anda loh ya. Jangan sampai Anda masuk berduaan, naudzubillah. Haram, khalwah adalah haram. Khalwah itu berduaan di tempat yang seandainya dia melakukan sesuatu akan bisa terjadi. Ya, itu nggak boleh. Itu justru adalah penghormatan yang dihadirkan oleh Islam kepada wanita agar terjaga wanita itu sendiri. Cuma ada sebagian wanita berkata, gitu aja kok susah. Menunjukkan kerendahan dia. Kalaupun Anda tidak bisa, jangan Anda mengingkari syariat ini. Anda akan direndahkan oleh Allah. Kalau Anda terpaksa nggak bisa terlanjur, biarpun mohon maaf, guru Anda, saya datang ke rumah Anda seorang wanita. Saya semakin bangga kepada Anda kalau Anda berkata, Buya, di rumah tidak ada orang. Buya sendiri, saya perempuan sendiri. Selesai. Itu adalah keindahan. Justru begitu. Seorang laki-laki harus mengerti bagaimana memuliakan wanita. Wanita harus tahu memuliakan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadikan diri kita mulia dan bisa memuliakan orang lain, khususnya memuliakan para wanita. Baik, Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.